Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kegelisahan ya. Karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu selalu mengalami kegelisahan gitu ya teman-teman ya. Dan ketika kita sedang mengalami kegelisahan, waduh, rasanya sungguh tidak nyaman sekali dan rasanya sungguh dahsyat sekali. Nah itu teman-teman ya. Jadi di season kali ini saya akan berbicara masalah kegelisahan gitu ya. Nah di video sebelumnya saya sudah janji ya sama teman-teman itu akan nge-share tentang doa ya. Karena untuk ikhtiar kita sekarang itu sudah melakukan, dari kemarin-kemarin kita sudah melakukan ikhtiar, kemudian melakukan metodenya, melakukan tahapan penyembuhannya sebagai bentuk ikhtiar. Nah sekarang itu kita tinggal meminta ridhonya Allah ya, meminta ridhonya Allah supaya kita itu cepat disembuhkan gitu ya teman-teman ya, cepat dikembalikan lagi kesehatannya seperti dulu. Jadi kehidupan yang dulu yang ketika kita sedang sehat, kita sedang normal-normalnya itu dikembalikan lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi doa, tinggal nunggu doanya gitu ya, tinggal meminta ridho Allahnya gitu ya teman-teman ya. Nah karena kemarin itu saya sudah menghubungi Pak Ustadznya, Pak Ustadz Surya. Namun ketika saya sharing sama Pak Ustadz Surya, sebetulnya dia itu menyanggupi ya. Namun karena memang hari itu dia harus harus kembali ke pekerjaan. Jadi pulang dari masjid itu dia langsung pergi ke tempat kerjaannya karena memang banyak sekali kerjaannya. Jadi diundur teman-teman ya. Dan dia itu kemarin itu janji katanya besok saja katanya gitu biar lebih afdol. Kalau soalnya sekarang itu katanya lagi banyak pekerjaan, jadi bukannya tidak mau mendoakan teman-teman, tetapi dia juga sebetulnya banyak sekali pekerjaannya, jadi diundur lah gitu ya. Tetapi saya bilang nggak apa-apa, yang penting doa kita terlaksana saja gitu ya. Jadi nanti saya akan share video tentang doa ya, doa untuk kesembuhan kita sama Allah Subhanahu wa taala, minta ridhonya Allah supaya kita itu disembuhkan gitu ya teman-teman ya. Karena ikhtiarnya kita sudah lakukan gitu. Sekarang tinggal minta ridhonya Allah saja gitu ya teman-teman ya. Nah, biar apa ya? Biar ridhonya Allah itu dapat tercapai, biar kita itu dicintai sama Allah, makanya lakukan saja melakukan kebaikan terhadap orang lain ya. Sering bersedekah, karena dengan sering bersedekah tidak akan membuat kalian miskin ya. Dengan bersedekah justru akan menambah kaya gitu ya. Jadi karena Allah sudah berjanji, siapa saja yang sering bersedekah maka rezekinya akan dilipat gandakan. Nah itu teman-teman, jadi kita itu akan kaya. Selain kaya rezeki, kita juga akan kaya dengan perasaan teman-teman. Soalnya ketika kita melakukan kebaikan terhadap orang lain, memberikan sedekah kepada orang lain, walaupun itu misalkan nominalnya kecil, tetapi itu akan menambah kayak perasaan kita gitu teman-teman. Ada perasaan nyaman lah. Dan bayangkan saja ketika kalian merasa nyaman, kita sering melakukan sedekah, jadi kita aja sering mengalami nyaman, akhirnya lambat laun kita itu akan nyaman seterusnya. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum videonya saya lanjutkan, seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon di subscribe dulu, karena subscribe itu adalah hal yang sangat mudah. Subscribe itu adalah hal yang sangat gratis. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya berkembang dengan baik, itu sudah pasti ya, sudah barang pasti, itu sudah barang tentu, itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis terhadap kalian, sepengalaman saya gitu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga ditekan juga tombol loncengnya biar kalian juga itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus mengasih tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Dan mohon juga di like juga, itu biar menjadi acuan buat saya seberapa banyak sih orang-orang yang menyukai video saya. Nah itu teman-teman ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih sama orang-orang yang sudah membaik ya. Alhamdulillah nih sekarang saya tuh kalau misalkan lihat kolom komentar, yang dulunya itu saya itu bingung ya gimana cara menjawab pertanyaan dari teman-teman gitu ya, teman-teman yang belum membaik. Tetapi sekarang itu alhamdulillah sekali
sudah banyak sekali yang sembuh dan sudah banyak yang membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang belum paham gitu ya teman-teman ya. Karena memang untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini, ketika kita mulai paham, ketika kita mulai mengerti, itu pasti akan ada perbaikan. Pasti itu ada perbaikan, karena gangguan ini sebetulnya menuntut kita pintar ya. Kenapa kita itu dituntut pintar? Biar kita nggak berpikirnya kemana-mana gitu ya. Ketika ada sensasi yang datang, kita tidak berpikir yang kemana-mana. Yang akhirnya kalau misalnya kita berpikir kemana-mana, berpikir tentang ke arah bahaya, tidak berpikir wajar, itu akan membuat kita cemas karena kita bingung, kita cemas gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah banyak sekali yang sudah mulai membaik dan sudah ikut membantu saya menjawab hampir semua di sini ya. Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu dijawab sama orang-orang yang sudah mulai membaik, sudah mulai paham gitu ya. Nah itu teman-teman, saya ucapkan terima kasih sama orang-orang yang sudah membaik. Alhamdulillah bantuan Anda sangat membantu sekali buat saya dan juga membantu buat teman-teman yang belum paham, yang belum membaik. Nah itu teman-teman, saya ucapkan terima kasih ya, dan saya doakan yang sudah membaik karena telah membantu saya. Semoga kalian akan terus membaik sampai 100% teman-teman. Saya doakan kalian semoga membaik sampai 100% gitu ya. Karena kalian juga sudah melakukan kebaikan terhadap orang lain. Nah itu teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang belum sembuh juga, saya doakan biar kalian itu cepat-cepat memahami, cepat-cepat mengerti tentang gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini. Biar kalian itu kalau misalnya sudah mengerti, sudah paham, kalian itu tidak berpikir yang lain-lain, tidak berpikir yang bahaya ya. Soalnya kalau misalnya berpikir yang bahaya, berpikir tentang yang lain-lain, itu kalian tidak akan membaik teman-teman ya. Karena sekali lagi, gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini menuntut kita pintar. Ketika kita pintar, ketika kita mengerti, ketika kita paham, kita berpikir wajar, dan akhirnya gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini akan mudah ditangani dan akan mudah dengan cepat sembuhnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kenapa sih orang-orang yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu selalu mengalami gelisah ya? Kadang kalau misalnya lagi nonton gini gitu, sensasi datang, kita itu gelisah ya. Kadang ada, mungkin kalau misalkan yang tidak mengalami, syukur alhamdulillah ya, syukur alhamdulillah tidak mengalami gelisah. Tetapi bagi yang mengalami gelisah, waduh rasanya sungguh tidak nyaman sekali ya. Tetapi kalian gak usah khawatir ya, gak usah khawatir. Saya juga dulu pernah ngalaminya, bukan pernah ya, sering dulu saya ngalamin gelisah kayak macam seperti itu. Dan rasanya sungguh dahsyat sekali. Tidak apa-apa, yang penting saya akan memberikan kabar baik sama kalian. Itu hanya perasaan saja ya, sebetulnya itu tidak berbahaya. Hanya kita itu mengalami gelisahnya itu memang tidak nyaman gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah cara menangani gelisah itu sebetulnya gimana sih caranya? Karena memang gelisah itu sangat tidak nyaman sekali ya. Kadang kita juga bingung ya, kenapa kita gelisah gitu ya. Kenapa kita nggak nyaman gitu karena gelisah ini. Nah gitu ya. Jadi kita cari dulu, kita gali dulu keterkaitannya dari apa gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah gelisah itu sebetulnya memang dampak juga sih ya sebetulnya. Dampak dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kenapa bisa dikatakan dampak seperti itu? Ketika kita belum paham, ketika kita belum mengerti sensasi yang kita rasakan gitu ya, kita itu berpikirnya yang lain-lain. Kita itu berpikirnya ke arah bahaya. Nah, ketika berpikirnya yang lain-lain, berpikirnya tentang bahaya, ini ada apa dengan saya, kita itu menjadi bingung sendiri, ya. Dan ketika bingung sendiri, akhirnya kita itu menjadi gelisah, was-was, ya. Dan kalau sudah gelisah, was-was, kemudian tidak membaik, akhirnya menjadi cemas lagi, gemeteran lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami dulu ke arah sana ya, bahwa gelisah itu sebetulnya bentuk dari kalian belum pahamnya, belum mengerti tentang penyakit ini ya. Ada sensasi sedikit, kita nggak mengerti tentang penyakit ini, akhirnya kita berpikir yang lain-lain, akhirnya kita was-was, kita cemas, kita gelisah, ada apa dengan saya. Nah itu teman-teman ya. Nah kegelisahan itu kalian memang hal yang sangat wajar sekali kalian rasakan gitu ya. Karena memang untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, sekali lagi ya, ini rasanya berbeda dengan penyakit yang lain
Itu aja sebetulnya kalian harus memahaminya ke sana. Kayak macam sekarang sakit gigi, kalian kan tahu sakit gigi itu rasanya seperti apa ya. Yang namanya sakit gigi rasanya seperti itu, kalian juga tahu ya. Tidak nyaman di bagian gigi, pokoknya nyut-nyutan lah. Kadang kayak seperti ada orang yang memainkan gendang gitu di gigi itu ya. Nyut, wah pokoknya tidak enak. Rasanya kan seperti itu sakit gigi ya. Nah sekarang asam lambung dan arthritis psikosomatis rasanya memang seperti itu yang kalian sedang rasakan. Berbeda dengan penyakit yang lain. Makanya kalian kalau misalnya sedang gelisah, sedang was-was gitu ya, kalian duduk tenang saja, kemudian kalian pikirannya langsung dialihkan ke hal yang wajar. Ya, katakan dalam pikiran kalian, katakan dalam hati kalian, oh ini sensasinya sedang datang, gitu ya. Tidak akan dicemaskan, karena memang penyakit ini rasanya memang seperti ini gitu. Ini tidak berbahaya sama sekali, karena memang tidak berbahaya. Cuman rasanya memang seperti itu gitu. Nah itu teman-teman paham kan ya. Jadi makanya tanya ke channel-channel yang lain juga bahwa gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis ini rasanya berbeda dengan penyakit yang lain. Karena memang kalian belum paham, belum mengerti, akhirnya kalian bingung. Jadi kalian itu gelisah, apa yang terjadi dalam tubuh kita, apa yang terjadi dalam pikiran ini. Itu teman-teman kadang kalau lagi gelisah itu hatinya itu kecut ya, hatinya kecut, nggak nyaman gitu. Nah itu ya, hati kita itu sebetulnya itu respon ya, gelisah itu respon sendiri ketika ada rasa sensasi yang sedikit yang dirasa, ada sensasi nih sedikit yang dirasa nih. Ketika ada sensasi sedikit, karena memang sensasi itu tidak diinginkan sama kita kambuh lagi, akhirnya kita berpikir yang lain-lain. Ada sensasi sedikit dirasakan, waduh ini ada apa lagi nih, waduh ini jangan-jangan kambuh lagi nih, waduh. Nah akhirnya ketika belum paham, ketika belum mengerti, akhirnya kita bingung ya, akhirnya gelisah sendiri. Kadang gelisah itu tanpa kita sadari. Itu pengalaman saya teman-teman, yang dulu ketika saya tidak sadari, ketika saya nonton TV, sudah makan, nonton TV, kadang ada perasaan tidak enak ya sendiri ya, ada perasaan tidak nyaman sendiri datang gitu pelan-pelan. Akhirnya saya suka bingung, aduh ini apa lagi nih, aduh ini apa lagi. Akhirnya was-was sendiri ya, was-was, gelisah gitu. Kadang udah berdiri juga tidak nyaman, udah duduk tidak nyaman, kalau tiduran apalagi tambah tidak nyaman. Itu gelisah saya waktu itu seperti itu. Nah ketika kesininya, ketika sudah mulai paham bahwa memang penyakit ini atau gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis ini berbeda rasanya dengan penyakit yang lain, akhirnya ketika ada yang tidak dirasa, ada yang dirasa juga di dalam tubuh saya langsung cepat-cepat memahami, ini rasanya tidak nyaman lagi datang lagi, ini sedang kambuh lagi, wajar saja gitu ya, rasanya memang seperti ini gitu ya. Kalau misalkan, jadi saya selalu mengingat-ingat ke penyakit yang lain, justru waktu itu pengalaman saya ya. Ketika sensasi datang, saya berpikir wajarnya langsung mengingat ke penyakit yang lain. Dulu ketika sakit gigi rasanya begitu, sekarang saya sakitnya asam lambung dan arthritis psikosomatis rasanya seperti ini. Tidak apa-apa, ini tidak berbahaya, saya bilang gitu. Makanya saya duduk tenang, duduk rileks, ambil air minum ya, air minum hangat. Saya minum pelan-pelan, saya rileks. Nah ketika rileks, itu jarak 15 menit atau setengah jam juga hilang sendiri ya. Hilang sendiri, cuman harus sabar menjalaninya. Karena memang rasa gelisah itu tidak langsung hilang begitu saja seterusnya, tidak. Kadang nih sekarang gelisah, kadang nanti ketemunya lagi besoknya, kita tangani saja lagi ya. Harus sabar menjalaninya. Nah ketika sudah membaik lagi, nggak ada lagi gelisahnya, sudah hilang lagi, kadang nanti 2 hari ke depannya ada lagi, tangani saja ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis ini sering timbul datang timbul pergi gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi hal yang sangat wajar sekali, karena memang sekali lagi ya, karena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis ini berbeda dengan penyakit yang lain gitu ya. Nah itu kalau misalkan sakit gigi, kita datang ke dokter, kalau misalkan obat warung pun kita konsumsi, besoknya atau selang 3 hari, paling lama seminggu sudah beres. Tetapi kalau ini sering datang, kemudian pergi, datang lagi, pergi lagi, ya itulah penyakit, itulah gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis.
ya. Jadi nggak usah dicemaskan. Jangankan untuk gelisah ya, untuk sensasi-sensasi yang lain juga sama seperti itu, karena memang dampak dari gangguan asam lambung dan situs psikosomatis ini sangat banyak sekali gitu ya. Dampaknya sangat banyak sekali ya, kayak macam sakit kepala gitu ya. Sakit kepala sebetulnya itu dari asam lambung bukan sih? Bukan ya. Sakit kepala, pusing bukan dari asam lambung dan arthritis psikosomatis, tetapi dari dampak asam lambung dan arthritis psikosomatis. Kalau kita sering berpikir yang lain-lain, kita stres sendiri ya sudah pasti sakit kepala. Karena kita tuh setiap harinya berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, akhirnya stres sendiri ya. Stres sendiri, akhirnya yang namanya orang stres, yang namanya pikirannya kita press gitu ya, itu pasti bakalan sakit kepala. Itu yang pertama. Kemudian sakit kepala juga bisa disebabkan karena kita sering main HP ya. Ya. Kaitannya seperti apa? Dulu sebelum kalian terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, termasuk saya, sebelum terkena asam lambung nih ya, kalau sering main HP, sering main komputer gitu ya, sering nonton TV, kalau kelebihan jamnya itu pasti membuat sakit kepala ya. Nah itu jadi dampaknya itu. Karena kenapa dari pengaruh dari HP, orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis paling nyaman nonton HP, kayak macam-macam video saya seperti ini ya gitu. Jadi setiap hari itu jam pagi-pagi nonton video ya, main HP, jam 9 nonton lagi video, main HP lagi, jam 12 nonton video lagi, main HP lagi, kadang mau tidur juga nonton video lagi, main HP lagi. Itu jadi kelebihan jamnya juga itu bisa membuat pusing. Keterkaitannya saya tidak tahu, cuman sepengalaman saya memang seperti itu. Saya menyadarinya ke arah sana. Jadi ketika sakit kepala, ini kenapa nih sakit kepala gitu ya? Oh, dari banyak pikiran. Tetapi pikirannya sudah saya kurangi, saya sudah belajar cuek, akhirnya melakukan hobi yang menyenangkan. Tetapi masih juga nih sakit kepalanya. Ini dari apa lagi? Saya mengingat kembali ke dulu sebelum terkena gangguan asam lambung. Dulu sebelum terkena gangguan asam lambung, saya kalau misalkan sering main HP, main laptop, atau nonton TV sekalipun gitu ya, sering pusing kepala. Oh, mungkin dari ini. Saya kurangi waktu itu ya. Saya kurangin nonton HP, nonton video, pokoknya nonton HP saya kurangin waktu itu. Dan alhamdulillah ya, agak membaik waktu itu. Nah kemudian ketika saya ngurangin nonton HP, saya kurangin juga berpikir yang lain-lainnya, tetapi masih ada sakit kepala juga. Saya gali lagi, ini dari apa nih? Oh ternyata waktu itu ini pengalaman saya, bukan kalau misalkan Anda berbeda ya mungkin berbeda gitu, tetapi pengalaman saya jangan dicontoh ya. Waktu itu memang jarang mandi ya, jarang mandi ya. Jadi waktu itu mandi juga takut ya, untuk mandi takut. Waktu itu saya jarang mandi. Saya berpikir lagi, oh dulu juga waktu ketika saya camping, karena saya dulu sering camping ya. Ketika camping juga saya jarang mandi, ada sakit kepala. Mungkin ini karena jarang mandi nih ya, saya sakit kepala. Akhirnya waktu itu saya mengingat-ingat, oh ini sudah 4 hari saya nggak mandi. Saya ketika mengingat ke sana, ini udah 4 hari nggak mandi. Makanya ketika lakukan mandi ya, walaupun masih ada agak takut juga ya, ketika itu mau mandi juga takut ya. Cuman saya nanamkan dalam pikiran, mandi tidak akan apa-apa. Saya bilang walaupun bisa pas masuk kamar mandi, saya berpikirnya yang lain-lain waktu itu. Waduh, jangan-jangan nanti ketika masuk kamar mandi, ketika mandi saya pingsan, tidak ada yang tahu, saya mau gimana, siapa yang mau nolongin waktu itu. Nah itu, dan ketika mau mandi juga saya selalu mengingat-ingat waktu itu, ketika sudah mandi itu ada perasaan tidak nyaman waktu itu. Akhirnya saya itu mengalami ketakutan mandi waktu itu. Makanya ketika masuk kamar mandi, saya tekankan dalam pikiran waktu itu ya, saya tidak akan apa-apa, karena saya itu memang tidak akan apa-apa. Ini saya mandi untuk mengurangi sakit kepala, saya bilang gitu. Akhirnya saya mandi, dan waktu pertama kali sebelum saya tahu hukumnya mandi untuk orang asam lambung dan arthritis psikosomatis, waktu itu mandinya sore. Ketika sore itu tidak nyaman sama sekali. Gitu teman-teman, makanya saya akalin lagi mandi biar nyaman itu jam berapa waktu itu. Akhirnya ketika saya coba tiap jam mandinya itu, saya coba mandi sore, mandi siang, ternyata yang paling nyaman itu mandi di pagi hari. Walaupun misalkan sesudah mandi waktu itu ada perasaan tidak nyaman, tetapi ketika mandi pagi hari, ketika sudah mandi biar suhu tubuhnya tetap normal lagi, saya langsung berjemur waktu itu. Nah ketika saya lakukan itu, ternyata ada perbaikan, alhamdulillah ya, sakit kepalanya berkurang waktu itu. Beda dengan ketika mandi di sore hari. Ketika mandi di sore hari,
Ketika mandi kan kita tuh badannya suhunya itu sedang hangat ya. Kita mandi walaupun pakai air hangat, ketika sudah mandi itu suhu tubuh kita itu menjadi dingin, ditambah lagi cuaca atau suhu di sore hari itu menjadi dingin, itu tambah sakit kepala waktu itu ya. Nah itu teman-teman, makanya saya akalin waktu itu mandinya di pagi hari. Jadi ketika habis mandi saya langsung berjemur, akhirnya suhu tubuh saya itu tetap normal gitu ya. Nah itu teman-teman ya, jadi pahaminya arah ke sana. Kemudian untuk dampak asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sangat banyak sekali ya. Selain sakit kepala itu banyak sekali gitu ya. Nah itu untuk dari sakit kepala itu tadi saya sudah bilang ya, sudah saya katakan, ini pengalaman saya ya. Itu bisa dari karena kita sering berpikir yang lain-lain, akhirnya kita stres sendiri. Kemudian bisa karena terlalu banyak nonton HP ya. Bisa juga karena memang kita itu jarang mandi. Nah itu ya, itu pengalaman saya loh. Kalau misalkan pengalaman Anda berbeda, mungkin itu pengalaman Anda, tetapi pengalaman saya memang seperti itu gitu ya. Nah dampak asam lambung dan anxiety psikosomatis sebetulnya banyak sih ya. Kayak macam kedutan gitu ya. Kedutan itu di mana-mana loh. Kedutannya di mana-mana, kadang ada di lambung gitu, bagian perut, kadang di dada, di sini, kadang di tangan, kadang di pelipis, kadang di halis. Banyak sekali sebetulnya. Dulu ya, sebelum kita terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau misal kedutan itu kan ada di mata gitu. Kadang kita berpikirnya, waduh nih mau dapat rezeki nih, atau misalkan waduh nih mau ketemu sama pacar nih, gitu kan, seperti itu ya. Tetapi ketika kita terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kedutannya itu di mana-mana, tidak beraturan sama sekali. Kadang di perut, kadang di dada, kadang di tangan gitu ya, kadang di pipi, kadang di pelipis. Pokoknya di mana-mana, dan itu sangat membingungkan waktu itu ya, sangat membingungkan sekali. Saya bilang dalam diri saya ini apa ini ya yang terjadi gitu. Saya juga memang dulu sempat meratapi ya, ini sebetulnya kedutan dari apa gitu. Ternyata saya cari informasi, saya gali-gali informasi, saya pelajari. Ternyata itu bentuk dari stres kita sendiri sebetulnya ya. Jangankan kepala ya, otot kita itu bisa stres. Kenapa bisa stres? Karena kita itu sering mengalami bingung, sering mengalami cemas, sering mengalami was-was. Dan kalau misalnya mengalami hal seperti itu keterusan-keterusan, otot kita itu menegang ya. Dan kalau terus menegang, itu refleks tubuh kita itu menjadi stres ya. Refleksnya seperti itu. Refleksnya itu bentuk refleks tubuh kita, itu kita kedutan ya. Dan otot kita itu bisa stres. Nah bentuknya seperti itu, bentuk refleks tubuh kita itu ya, ototnya. Jadi kedutan gitu, kedutan di mana-mana itu jadi dari stres. Nah ketika saya mencoba menenangkan diri, ketika mencoba merilekkan diri, akhirnya kedutan itu hilang dengan sendirinya ya. Dan kedutan itu sangat lama saya dialami ya. Waktu itu sekitar 1 bulan lah kalau nggak salah. Tapi memang nggak setiap jam gitu, nggak. Kadang pagi-pagi suka ada kedutan, kadang siang hari, kadang sore hari. Tapi dalam 1 hari itu saya alaminya kadang 4 kali, kadang 3 kali gitu ya. Itu kedutannya. Jadi nggak setiap jam gitu. Nah temponya itu waktu itu karena memang saya terlambat mempelajarinya waktu itu sekitar 1 bulan kalau nggak salah. Nggak sampai 2 bulan sih sebetulnya kedutan itu. Dan itu hilang dengan sendirinya tanpa saya sadari waktu itu. Jadi tahu-taunya hilang aja ketika mengingat, oh sekarang kedutannya udah hilang nih. Nah itu ya, karena saya itu mencoba relax terus, mencoba santai terus dengan cara melakukan hobi yang menyenangkan. Gitu teman-teman ya. Nah itu terus kemudian dampaknya lagi tuh banyak ya. Apalagi saya juga sebetulnya sudah lupa ya. Saya sudah lupa sebetulnya ya. Untuk dampak asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sangat banyak. Kayak macam sakit di dada nih. Kadang dada itu sakit ya. Dan sakitnya itu menusuk sampai ke belakang. Itu sebetulnya dari asam lambung yang naik, kitanya cemas, otot kita itu menegang ya sebetulnya. Menegang sampai menusuk ke belakang. Dan karena memang ada sugesti, bukan sugesti ya, karena memang ada cerita, ada memang hasil diagnosa bahwa sakit dada itu memang bisa disebabkan dari jantung. Nah itu yang membuat saya waktu itu cemas ya. Padahal itu sebetulnya ketika saya gali, ketika saya memang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, itu sebetulnya dari rasa cemas ya, dari rasa cemas. Dan ketika rasa cemas, asam lambungnya naik, kemudian cemasnya terjadi gitu ya, cemasnya saking hebat,
akhirnya napasnya tidak plong, napasnya tidak nyaman, akhirnya kita cemat, ototnya menegang ya, makanya sakit ya dada itu sampai menusuk ke bagian belakang. Nah seperti itu gitu ya teman-teman ya. Padahal ketika kita dilakukan EKG, datang ke rumah sakit, saya bilang waktu itu, dokter saya ini sakit jantung jangan-jangan gitu ya, tolong dong di EKG. Ketika di EKG normal-normal saja ya. Sempat waktu itu di rumah sakit itu bisa bingung ya, loh kok normal? Iya pak normal katanya, ini lihat ini. Jadi ada grafik ya, ada grafik di EKG, ini grafiknya juga normal, kemudian tekanannya juga normal, bapak normal tidak sakit jantung. Oh ya udah dok, saya bilang waktu itu ya, nggak apa-apa. Akhirnya sebelum saya pulang, saya di parkiran itu duduk ya, duduk di parkiran, waktu itu parkiran motor, saya duduk, bahkan duduknya di pinggir pot waktu itu ya, saya duduk gini. Ini sakit apa saya bilang gitu ya, kok sakit jantung tapi nggak sakit jantung saya bilang gitu ya, ini sehat normal-normal aja. Apakah dokter salah diagnosa? Kalau misalkan dokter salah diagnosa kan ini pakai alat ya, pakai alat, jadi itu kabelnya itu di mana-mana lah. Itu kabelnya di mana-mana. Nah itu ya, jadi pas lihat grafik jantung itu baik-baik saja waktu itu. Nah ketika saya gali, saya cari-cari apakah bisa dari rasa cemas, apakah bisa dari apa gitu, asam lambung, ternyata hubungannya memang seperti itu. Jadi orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis memang kadang sering mengalami sakit dada menusuk sampai ke belakang ya, dan kadang tulang belikat juga nggak nyaman. Itu sebetulnya dari otot ya, dari penegangan otot, karena memang kita selalu mengalami cemas, kita selalu berpikir yang lain-lain, itu dari stres kita sendiri. Dan kalau kita banyak pikiran, kita cemas, itu memang spasi apa ya, ototnya itu memang menegang ya. Dan kalau misalnya ototnya menegang terus menegang gitu, akhirnya itu bisa membuat sakit ya, atau pegel-pegel nggak jelas lah sebetulnya. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk dampak itu banyak sih sebetulnya, cuman saya lupa lagi ya, kayak mata burem gitu ya, kadang panas dalam gitu. Panas dalam itu memang dampak dari asam lambung yang tidak normal ya. Asam lambung kita tidak normal, bisa bertambah asamnya atau bisa bertambah kapasitasnya. Nah kalau misalnya bertambah asamnya, dia nilai keasamannya bertambah, itu sudah pasti membuat kita panas dalam ya. Akhirnya mulut terasa pahit, mulut tidak nyaman gitu, panas mulutnya itu. Kadang kalau misalkan asam lambungnya naik, sudahnya itu nilai keasamannya bertambah asam, kemudian ditambah kapasitasnya bertambah, ditambah ada gasnya, GERD-nya ada dorongan kuat ke atas ya, akhirnya naik ke atas, ya udahlah gitu ya, tenggorokan nggak nyaman, kadang ada kikisan, akhirnya panas, bisa bikin kita batuk gitu ya teman-teman. Dan batuk untuk dari asam lambung ke anxiety psikosomatis sangat tidak nyaman sekali teman-teman ya. Batuknya itu kayak macam batuk gatal-gatal ya. Kalau misalnya kalian sudah minum obat batuk pun itu pasti nggak akan sembuh-sembuh, karena memang itu batuknya itu bukan dari virus ya, bukan dari virus influenza atau virus apapun gitu. Itu batuknya memang karena memang ada iritasi ya, ada iritasi kadang di bagian tenggorokan, kadang ada di bagian tenggorokan bagian bawah, dan itu rasanya sangat gatal sekali. Jadi ketika kita batuk itu sangat sulit sekali itu, walaupun kita minum obat batuk itu nggak akan sembuh-sembuh. Ini pengalaman saya, kalau misalnya Anda cocok ya terserah gitu ya, tetapi sepengalaman saya memang begitu. Dulu saya sempat bingung, ini batuk kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Nah ketika itu saya gali informasinya, oh ternyata ini dari asam lambung gitu, karena memang ada iritasi lah di dalam. Tetapi itu tidak berbahaya sebetulnya ya. Saya minum air hangat waktu itu karena biar asam lambungnya terbasuh lah. Jadi ketika ada asam lambung naik ke atas, ya kita basuh lagi asam lambungnya biar nggak terlalu diem di bagian tenggorokan. Saya basuh, sering minum air hangat aja sih sebetulnya. Minum air hangat, nanti kita bersih lagi. Jadi asam lambungnya usahakan tetap aja di lambung gitu ya. Karena asam lambung yang bisa menahan asam lambungnya yaitu lambungnya sendiri. Karena sifat asam lambung itu ya korosit ya. Jadi panas ya, kemudian asam ya. Yang jangankan itu ya, makanan yang kita makan juga itu bisa hancur sama asam lambung gitu. Dan yang bisa menahan asam lambung itu ya lambungnya sendiri. Ketika asam lambung itu keluar ya sensasinya sangat banyak sekali ya, panas di dada gitu ya. Kemudian kalau sudah ada iritasi ya gatal-gatal seperti batuk gitu, padahal tidak batuk sebetulnya. Itu batuknya itu batuk dari karena ada iritasi gitu ya. Nah itu teman-teman ya,
Nah itu, jadi banyak sekali. Kemudian lemes. Nah ini lemes kaki nih. Ketika ada sensasi lemes kaki itu bikin kita tidak nyaman ya. Sebetulnya itu lemes kaki juga itu bukan dari sensasi asam lambung, tetapi dampak dari asam lambung GERD asetis psikosomatis. Keterkaitannya seperti ini. Kenapa bukan dari asam lambung tetapi dampak? Kenapa seperti itu? Karena untuk kaki itu jauh sebetulnya dari lambung ya. Lemas itu jauh dari asam lambung. Tetapi kenapa orang yang terkena gangguan asam lambung GERD asetis psikosomatis selalu kena dampak lemas seperti itu? Kenapa? Wajar saja. Karena apa? Yang bikin kita gerak, yang bikin ada kita tenaga, itu energi kita ya. Energinya dari mana? Ya dari makanan kita yang kita konsumsi, gitu ya. Nah, ketika kita makan yang bergizi, kita konsumsi makanan yang bergizi, kemudian karena lambungnya atau pencernaannya sedang tidak beres, sedang tidak normal, akhirnya mencernaannya tidak betul, tidak sempurna, tidak 100% sempurna, ya. Ya, sudah pasti kalau pencernaannya sudah tidak sempurna, serapan gizi dari makanan itu tidak terserap oleh usus kita itu 100%, ya. Jadi kebutuhan untuk tubuh kita itu, kebaikan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya, gitu ya. Jadi kadang kita itu menyerap energinya itu dari makanan itu ya mungkin cuma 20%. Yang namanya energinya cukup 20%, itu paling cukup dipakainya itu untuk 2 jam atau 3 jam mungkin, gitu ya. Setelah itu kita lemes lagi karena kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Ya solusinya seperti apa? Tambah lagi aja gizinya. Dengan seperti apa? Makan aja lagi. Itu solusi saya dulu waktu seperti itu, memahaminya ke arah sana, gitu ya. Jadi makan aja lagi. Catatan sekali lagi ya, orang sakit tidak akan sembuh tanpa makan, gitu ya. Sakit apapun kita wajib makan. Orang di rumah sakit saja yang sakit itu kalau misalnya tidak bisa makan, diinfus ya, supaya ada yang masuk lah, supaya pemenuhan gizinya itu terpenuhi. Nah itu teman-teman, jadi arahnya ke sana lah, cara memahaminya ke sana gitu. Jadi berpikir wajarnya ke sana. Jadi lemas juga itu bukan sensasi daripada asam lambung, tetapi dampak dari asam lambung karena memang asam lambung kita atau pencernaan kita sedang tidak beres, akhirnya kebutuhan gizi untuk tubuh kita itu terganggu ya, tidak terpenuhi. Ya sudah pasti keseimbangan tubuh itu terganggu. Lemas, kadang oleng ya, kadang oleng seperti mau pingsan gitu. Kalau misalnya kita jalan kalau misalnya kita minggirnya ke sebelah kiri, itu ke sebelah kiri gitu pengennya seperti mau jatuh gitu ya. Itu keseimbangan tubuh kita terganggu. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian kalau misalnya kita lagi nunduk ini seperti kita tuh mau jatuh, itu berarti keseimbangan tubuh kita itu sudah terganggu. Keseimbangan tubuh itu memang awal mulanya dari apa? Dari pemenuhan gizi kita ya. Kalau gizi kita seimbang ya sudah pasti keseimbangan tubuh kita itu akan membaik lagi. Dan keseimbangan tubuh itu bisa juga terganggu karena pikiran kita ya. Itu bisa terpengaruh dari pikiran kita. Kalau misalnya pikiran kita nggak nyaman, pikiran kita ruwet, pikiran kita pusing, pikiran kita stres, keseimbangan tubuh juga bisa terganggu ya. Nah itu teman-teman, jadi kita itu tidak fokus lah gitu ya sama keseimbangan tubuh. Itu bisa seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian sensasi rambut rontok sudah saya jelaskan sebetulnya di episode selanjutnya, di episode sebelumnya. Rambut rontok juga itu dari psikosomatis ya. Kita sering berpikir banyak, berpikir tentang yang lain-lain, kita stres, itu sudah pasti orang yang tidak terkena gangguan asam lambung pun itu rambutnya pasti rontok. Nah seperti itu ya. Kemudian dampak lainnya juga apa ya? Lupa nih. Nah itu ya. Jadi orang yang terkena gangguan asam lambung dan asetis psikosomatis suka mengalami lupa ya. Jadi kita itu sering lupa, kayak macam orang pikun, padahal itu bukan pikun. Nah kadang kalau misalnya kita sering lupa, apalagi kalau misalnya ada anggota keluarga yang bilang, "Pak, kenapa nih sekarang jadi pelupa?" Kalau misalkan kita belum paham tentang gangguan asam lambung dan asetis psikosomatis, itu kita menjadi stres, kita itu menjadi cemas lagi kalau mendengar kabar seperti itu. Iya ya, kenapa ya? Waduh, jangan-jangan ini saya kena kanker otak. Waduh, ini jangan-jangan saya ada tumor otak dan sebagainya. Itu gitu ya. Nah, makanya pelajari dulu ya. Cari keterkaitannya. Kenapa orang yang terkena gangguan asam lambung dan asetis psikosomatis menjadi sering lupa, menjadi pelupa, menjadi tambah pikun? Padahal itu bukan pikun sebetulnya.
Kenapa seperti itu? Karena kita itu sering berpikirnya itu tentang yang lain-lain, berpikir tentang penyakit, fokusnya itu di penyakit, di sensasi. Setiap hari itu selalu memikirkan ini kapan kita sembuh, ini obatnya apa, ini jalan keluarnya gimana. Jadi setiap hari itu di lingkaran penyakit saja tuh loh. Jadi hal yang lain itu mudah dilupakan gitu ya. Karena kita fokusnya, pikirnya itu terlatih dengan penyakit, terlatih dengan hal yang berbahaya. Akhirnya ketika ada pemikiran yang masuk, otak kita itu tidak menyimpan, teman-teman ya, tidak menyimpan. Akhirnya ketika kita mengingatkannya lagi, kita lupa, kita tidak teringat. Jadi sebetulnya itu kita itu tidak pikun nih ya. Hanya kita itu fokusnya di satu permasalahan itu saja, gitu ya. Makanya kurangi pemikiran tentang penyakit, pemikiran tentang sensasi, kurangi. Caranya seperti apa sih menguranginya? Kembali lagi ke hobi yang menyenangkan. Lakukan hobi yang menyenangkan, lakukan aktivitas yang menyenangkan, latih lagi pemikiran tentang penyakit, latih lagi supaya tidak fokus ke sana. Ya, latih dengan melakukan hobi yang menyenangkan. Soalnya ketika melakukan hobi yang menyenangkan, ada hal yang baru menyenangkan, itu lambat laun pemikiran kita itu akan normal kembali, teman-teman ya. Dan waktu itu juga memang saya pernah mengalami ketika lupa, ya, itu sangat lucu sekali. Dan memang waktu itu karena memang saya sudah mulai paham, jadi akhirnya tidak dicemaskan gitu teman-teman ya. Dan kejadian lucu itu sudah saya ceritakan di video sebelumnya. Kalau nggak salah itu di bagian berapa, lupa lagi. Dulu itu saya tuh ketika mengalami bagian ada pemadaman listrik lah gitu ya, pemadaman listrik. Nah ketika di rumah lilin memang tidak ada. Kemudian saya nyuruh ke anak itu membeli lilin. Cuman lilin itu habis waktu itu ya. Lilin di warung itu habis. Nah akhirnya saya berpikir, oh bisa kita bikin saja, saya bilang itu. Kita bikin dari minyak kelapa pakai kapas gitu. Bisa juga kan bikin penerangan gitu. Nah kebetulan kapas juga waktu itu habis di rumah. Nah dari rumah itu saya udah kepikiran ya, disuruh sama istri udah beli kapas gitu. Nah ketika datang ke warung itu di rumah itu saya sudah teringat mau beli kapas, saya bilang gitu ya, mau bikin penerangan gitu. Ketika keluar rumah itu langsung berpikirnya itu ketika mau jalan keluar saya mengalami ketakutan waktu itu ya, mengalami ketakutan. Akhirnya saya paksakan ini cuma ketakutan, saya bilang ini cuma perasaan, ini cuma sensasi. Nah ketika berpikir ke sana akhirnya saya jalan ya walaupun sedang merasa tidak nyaman. Nah karena berpikirnya tentang tidak nyaman, berpikirnya tentang sensasi, ketika nyampe warung saya lupa waktu itu mau beli apa. Sampai yang punya warung itu bertanya, "Pak mau beli apa?" katanya. Aduh sebentar ya, saya bilang, saya tanyakan dulu ke istri. Saya lupa, saya bilang. Akhirnya saya pulang lagi ke rumah, kemudian bertanya sama istri, tadi itu sebetulnya mau beli apa sih? Mau beli kapas katanya gitu. Nah itu akhirnya saya tersenyum. Akhirnya ketika keluar rumah saya tertawa ya, tersenyum. Akhirnya saya beli kapas gitu. Akhirnya sampai warung beli kapas, saya bilang gitu. Nah itu kejadian lucunya. Jadi bukannya kita pikun sih sebetulnya ya. Jadi orang yang sering mengalami lupa wajar saja, karena memang kita itu sering berpikirnya tentang penyakit, tentang sensasi, setiap harinya fokusnya ke sana. Akhirnya hal yang lainnya itu di memori kita itu tidak tersimpan dengan sempurna gitu ya teman-teman. Jadi hal yang sangat wajar saja. Makanya latih pemikirannya tentang bahaya, tentang sensasi, tentang penyakit itu latih, alihkan. Kalau bisa jangan dipikirkan lagi tentang penyakit. Caranya seperti apa? Karena memang untuk menghilangkan pemikiran tentang penyakit itu sangat susah sekali. Latih dengan cara melakukan hobi yang menyenangkan. Itu pengalaman saya waktu itu ya. Sampai sekarang saya sudah sehat total juga sama gitu ya. Jadi melakukan hobi yang menyenangkan. Belajarlah tidak peduli dengan hal yang lain gitu ya. Tetapi jangan terlalu tidak peduli juga. Ya, cuman sekarang itu belajar masa bodoh gitu ya. Kita peduli sama yang lain, cuman hasilnya kita masa bodoh. Mau hasilnya perfect kek, mau hasilnya tidak perfect kek, masa bodoh saja gitu ya. Yang penting kita sudah melakukan. Itu ya teman-teman, yang penting kewajiban jangan sampai hilang ya. Kewajiban kita sebagai umat manusia, sebagai umat muslim, kewajibannya seperti apa? Sembahyang, berdoa sama Allah, minta ridho Allah. Nah itu ya kewajiban kita. Kewajiban kita juga ikhtiar tentang gimana caranya
menyembuhkan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu biar kita itu cepat terhindar. Gimana caranya? Kita ikhtiar, itu kewajiban kita, dan kita juga punya kewajiban yang lain, yaitu kewajiban yang paling utama yaitu mencari ridho Allah, teman-teman ya. Mencari ridho Allah agar kita itu cepat membaik ya. Percuma kalau misalnya kalian sekarang ikhtiar aja, berbagai macam cara kita lakukan agar kita itu cepat-cepat terhindar dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kita lakukan berbagai macam cara, kita tempuh obat yang paling bagus, kita juga udah tempuh metode 3P-nya yang paling bagus juga sudah kita tempuh. Tetapi kalau misalkan Allah belum meridhoi kesembuhan kalian, kalian harus percaya kalian tidak akan sembuh-sembuh ya. Makanya mulai sekarang dekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Cari ridhonya Allah, cari cintanya Allah ya. Kalau sudah kalian dicintai sama Allah, dapat ridhonya Allah, kalian berdoa walaupun hanya doanya sedikit, cuman doanya misalkan simple, ya Allah sembuhkan saya, udah aja gitu. Allah akan mendengar ya. Karena Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Penyayang. Ketika dicintai, ya sudah, kamu akan sembuhkan. Kamu akan saya pulihkan, kamu akan saya angkat penyakitnya. Kun fayakun, karena Allah itu Maha Besar, Allah itu Maha Kuasa, apapun kehendaknya pasti terjadi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Dan untuk dampak yang lainnya ada lagi ya, seperti aduh ini udah lama lagi. Nah itu ya. Jadi memang kalau misalnya berbicara masalah dampak, sebetulnya banyak sekali sih ya. Jadi selain kita gelisah gitu ya, jadi teman-teman kalau yang sedang mengalami gelisah, tenang saja ya, karena itu hanya dampak saja, karena kita masih bingung. Kita itu ada sensasi yang datang, kita masih bingung, jadi akhirnya was-was, gelisah karena takut berbahaya. Kitanya tidak mau menerima hal-hal yang bahaya, akhirnya ya gelisah sendiri. Tekankan saja dalam pikiran bahwa itu tidak berbahaya. Itu memang rasanya ketika terkena gangguan asam lambung, sadarinya ke sana aja. Penyakit ini berbeda dengan penyakit yang lain. Kalau penyakit yang lain rasanya begitu. Nah kalau penyakit asam lambung dan anestesi psikosomatis rasanya memang seperti ini. Rasanya memang seperti itu, sadarinya ke sana. Duduk yang tenang saja, rileks saja, serilek-rileknya, sesantai-santainya, minum air hangat pelan-pelan, nanti juga lambat laun akan hilang dengan sendirinya. Cuman catatan buat kalian harus sabar menjalaninya, dan kalian juga jangan aneh ya. Soalnya kejadian ini akan berulang-ulang kalau seandainya asam lambungnya itu, pencernaan kalian itu belum membaik dengan sempurna. Apalagi kalau misalnya pemikirannya belum bisa kalian putus tentang yang bahaya-bahaya, tentang pemikiran yang lain, itu pasti akan terjadi. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian selain ketika merasa gelisah juga, kadang melihat suasana itu seperti yang aneh gitu ya. Ada perasaan aneh ya, ada perasaan tidak nyaman, ada suasana aneh. Itu hal yang sangat wajar saja, karena mungkin kalian masih kekurangan darah, atau mungkin kalian masih kekurangan gizi. Kebutuhan untuk gizi setiap harinya belum terpenuhi. Yang namanya tidak terpenuhi, semuanya tidak normal, sudah pasti efek sampingnya banyak sekali. Kayak macam kelayangan, memandang alam sekitar itu, melihat lingkungan itu seperti yang aneh, kadang gelisah dan sebagainya. Sangat banyak sekali. Untuk dampak sebetulnya sangat banyak sekali. Mau saya ceritakan semuanya di sini tidak bisa ya, karena memang durasinya sudah terlalu lama. Kasihan ya buat orang-orang yang punya kuota sedikit, mohon maaf ya. Nah itu ya, jadi sebetulnya 20 menit juga sudah bisa sebetulnya, cuman belum terlalu panjang lebar gitu ya. Jadi saya potong-potong saja biar durasinya tidak lama. Nanti saya akan ceritakan lagi tentang dampak yang lainnya. Yang penting kalian tenangkan saja pikirannya bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali. Rasanya memang seperti ini, hanya itu saja gitu ya. Jadi sabar saja menjalaninya, karena untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini selalu datang dan pergi. Jadi kalian harus sabar menjalaninya, biar kalian itu cepat membaik gitu ya. Karena kalau misalkan kalian tidak sabar menjalaninya, kalian putus asa, nanti pemikiran kalian itu akan kemana-mana lagi dan asam lambungnya tidak akan membaik-membaik. Nah itu teman-teman ya. Dan video selanjutnya mungkin nanti saya akan share doanya, doa untuk ikhtiar ya, doa untuk ridho Allah biar kalian itu cepat membaik. Nanti saya akan share di episode selanjutnya. Semoga saja Bapak Ustadz Suryanya itu sudah mulai tidak sibuk gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah mulai tidak sibuk, saya akan ajak dia, akan tarik ya
untuk berdoa bersama supaya kita itu cepat sembuh gitu ya, supaya kita itu diridhoi sama Allah gitu ya. Nah, tetapi dengan catatan biar doanya sampai sama kalian, mohon di subscribe dulu, biar doanya kena gitu ya, biar doanya kena, mohon di subscribe dulu channelnya, videonya, biar kalian itu kena doanya. Semoga saja gitu ya, amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman video dari saya, karena durasinya sudah terlalu panjang, mohon maaf sekali karena durasinya terlalu panjang. Jadi saya hentikan sampai sini. Selamat bertemu lagi di episode selanjutnya tentang seputaran asam lambung, keadaan setis psikosomatis. Camkan buat kalian, penyakit ini tidak berbahaya, biar kalian tenang. Tenangkan saja, memang untuk gangguan asam lambung, keadaan setis psikosomatis ini tidak berbahaya, hanya mengganggu saja, mengganggu terhadap kualitas hidup kalian, menjadi kurang produktif, menjadi kurang bergairah, menjadi kurang tersenyum, menjadi kurang bahagia. Cuman itu aja. Makanya biar kalian itu kehidupannya kembali lagi, biar tersenyumnya kembali lagi, biar kebahagiaannya kembali lagi, latih mulai dari sekarang dengan apa? Dengan melakukan hobi yang menyenangkan. Lakukan hobi yang menyenangkan, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Bermain di luar, jalan keluar olahraganya yang menyenangkan, gak usah yang berat-berat, jalan-jalan saja, jalan-jalan yang menyenangkan. Kalian jalan-jalannya senangnya ke mall, asiknya ke mall saja. Kalian asiknya jalan-jalannya seperti saya ke sawah, ke kali, lakukanlah jalan-jalan ke sawah. Kalian jalan-jalannya cuman seputaran di tetangga, main-main ke rumah tetangga, main-main ke rumah teman, lakukan itu juga, nggak apa-apa. Yang penting kalian selama kalian nyaman, selama kalian menikmati, itu gunanya gitu ya, itu yang kalian harus jalani. Karena itu yang bisa membuat kalian membaik. Karena dengan penyakit gangguan asam lambung, keadaan setis psikosomatis ini membaiknya dengan kebahagiaan dan juga dengan terlupakan. Makanya biar tidak mengingat tentang penyakit, lakukan hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya, doakan saja supaya saya tetap sehat, biar saya itu masih tetap bisa menemani kalian, bisa memberikan motivasi, semoga saja gitu ya. Dan doa saya juga semoga kalian cepat membaik, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.